Kau masih punya nyali juga, Kamasutra. Kamasutra meladeni tantangan pengeroyokan 3 iblis dari Argopuro. Dan pertarungan berlangsung sengit. Pertarungan semakin seru dengan pengerahan tenaga dalam. Mereka saling menekan. Kamasutra yang dikeroyok menahan serangan mereka. Kendati tampak berat, lelaki gagah ini tetap bertahan. Mahesa tanggap. Dia beringsut lalu duduk dan meniup serulingnya. Suara seruling yang dilambari ilmu sakti suara langit perlahan mulai menghentak gendang telinga para penyerang. Melihat akibat serangannya, Mahesa kian memperkuat tiupan bunyi seruling ilmu suara langit. Nyatanya bukan hanya 3 iblis yang terkena serangan, tapi semua yang berada dalam ruang gua itu tampak menahan rasa kesakitan yang luar biasa. Mahesa hajar pengeroyok. Dengan ilmu silat, kamu akan mampu membela kebijakanmu kalau suatu waktu ada yang mengganggu pendirianmu. Baik, Eyang. Ilmu suara langit. Mahesa merasa tertarik. Dia yang memang piawai memainkan seruling dan seakan berjodoh dengan buku yang bermuatan ilmu suara langit itu. Maka dengan kesungguhan remaja ganteng ini mendalaminya. Siang ini Mahesa berada di tepi sebuah danau yang jauh dari pemukiman. Setelah memperhatikan suasana, dia duduk bersila dan mulai meniup seruling yang dilambari dengan ilmu sakti suara langit. Seiring alunan irama seruling merdu, awalnya terasa semilir angin bertiup lembut, namun kemudian berubah kian kencang. Pepohonan pun terguncang dengan hebat. Dedaunan kering dan segar pun berguguran. Air danau nampak bergolak dan tentu akan memekakan telinga sebuah sarana yang bergirisi. Ilmu suara langit.
Saya khawatir ulah Kamasutra akan memperunyam perguruan kita. Saya tidak ingin wilayah Gunung Penanggungan ini menjadi ajang pertumpahan darah. Iya, tapi Kamasutra pernah berjasa kepada kita. Dengan sukarela, ia bertempur mati-matian membela kita. Sewaktu terjadi keributan dengan perguruan Harjo Binangun. Para pimpinan Padepokan Lingga Buana sedang berembuk setelah mendapat laporan tentang Kamasutra oleh seorang cantrik bernama Pinto. Pinto, siapa saja yang kau lihat? Saya lihat Kamasutra dikeroyok oleh orang-orang perguruan Tapak Suci, perguruan Telaga Warna, pendekar wanita yang bersenjata cambuk ekor 9, dan pendekar dari Kedung Lor, Kiai. Endang Kawarih. Dan pendekar dari Kedung Lor itu pasti Elang Segoro. Kalau kalian penasaran, temui aku 1 bulan lagi di Lembah Bunga. Dengan jelas santri ini mendengarnya. Saya dengar mereka mau bertemu 1 bulan lagi di Lembah Bunga untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang malaikat dan kitab pusaka milik Kamasutra, Kiai. Kamasutra. Rupanya di sini kamu bersembunyi. Rupanya matamu sudah rabun, Kamasutra. Aku Endang Gawari, wanita yang telah kau nodai. Dan kau harus membayar mahal untuk itu. Meski diancam, Kamasutra tetap tenang. Rupanya kamu, Gawari. Lalu aku membayar mahal untuk apa? Jangan pura-pura, Kamasutra. Jangan cengengesan, Kamasutra. Sekarang kamu harus menebus dosa itu dengan nyawamu. Kecuali jika kamu menyerahkan pedang malaikat itu padaku. Rupanya kesana juga tujuan. Pedang malaikat ini sudah sangat terkenal. Datang 2 orang lagi. Sejak kapan kamu mempunyai komplotan, Gawari? Mereka bukan komplotanku. Aku tidak mengenal mereka. Lalu, siapa itu laki-laki tua di sampingmu? Kekasih gelapmu? Beberapa orang nampak memasuki goa. Aku sudah malas sekarang. Aku sudah lama tidak membunuh. Itu sebabnya kenapa aku menyepi di daerah ini. Begini saja, Kamasutra. Kami akan membebaskan kamu kemanapun kamu pergi. Tapi serahkan pedang malaikat itu pada kami. Aku tidak mau pedang malaikat ini dilumuri darah orang yang tidak berdosa. Selama pedang ini di tanganku, hanya darah orang-orang yang jahat yang dihisap oleh pedang ini. Kami dari perguruan Tapak Suci ingin menuntut pertanggungjawaban Andika. Kenapa Andika membunuh kedua teman seperguruan kami? Aku hanya memperingatkan 2 orang murid perguruan Tapak Suci yang sedang mabuk-mabukan di tempat pelacuran. Perbuatan mereka bisa menjatuhkan perguruan yang sangat suci. Tapi mereka malah marah. Jangan percaya mulut lelaki itu. Siapa yang tidak kenal Kamasutra? Kita bunuh saja dia. Ya! Tunggu. Dengar dulu. Dengar. Semua yang kalian omongkan hanya alasan belaka untuk merebut pedang malaikat ini. Aku tahu. Itulah kejadian sesungguhnya yang disaksikan oleh Pinto. Kelas tinggi yang sudah tua. Tapi masih juga dirasuki hawa nafsu untuk berkuasa. Kalian ingin memamerkan kehebatan supaya mendapat pujian dan menjadi orang terkenal. Jangan banyak mulut. Serbu dia. Iya. Iya.
Kalian semua sudah istirahat di alam baka. Tapi aku sudah bersumpah tidak membunuh lagi. Kalau kalian penasaran, temui aku 1 bulan lagi di Lembah Bunga. Kemudian Pinto pulang ke padepokan. Mahesa sedang termenung. Aku harus menyaksikan pertarungan mereka. Lembah Bunga, Kamasutra. Tentu dia orang hebat. Di Lembah Bunga ini terdapat sebuah goa cukup luas. Terlihat beberapa orang sudah menunggu di situ. Kamasutra sudah datang. Di kejauhan, Mahesa sedang berlari-lari kecil di lereng bukit dekat goa. Kamasutra datang dan semua segera beranjak mendekatinya. Aku menagih janjimu. Berikan pedangmu. Dan hutang piutang kita lunas. Tidak bisa. Aku yang paling berhak. Karena dia telah mencuri pusaka perguruan kami. Maka itu, dia harus menyerahkan pedang malaikat itu kepada kami. Aku akan mewariskan pedang malaikat ini kepada siapa yang mampu mengambilnya dari depanku. Otakmu memang licik, Kamasutra. Aku tahu kau sengaja mengadu kami. Lalu dengan mudah kau akan membantai siapapun yang menang di antara kami. Saudara-saudara, kita jangan mau diadu domba oleh laki-laki itu. Otakmu memang encer, Garawi. Tapi sungguh tidak adil kalau aku memberikan pedang ini kepada salah seorang di antara kalian. Serentak mereka menyerang Kamasutra. Diam-diam Mahesa melihat pengeroyokan yang sedang berlangsung. Kamasutra, serahkan pedang malaikat itu kepada kami. Pedang itu lebih pantas menjadi milik 3 iblis dari Argopuro. Betul. 3 iblis dari Argopuro pun datang. Mau 1 lawan 1 atau keroyokan? Ayo maju. Kalau kalian tidak berani menyerang, kami akan menyerang kalian. Pertarungan tak bisa dielakkan lagi. Suara denting senjata beradu dan suara mulut pemompa semangat terdengar gaduh. Ayo, siapa yang masih punya nyali untuk memiliki pedang malaikat? Mereka nampak ragu-ragu. Dengan tenangnya Kamasutra melangkah maju. Kau masih punya nyali juga, Kamasutra. Pengeroyokan Kamasutra oleh 3 iblis berlangsung seru. Mereka saling menyerang. Dengan gagahnya lelaki tampan ini meladeni serangan 3 iblis.
Pertarungan semakin seru dengan pengerahan tenaga dalam. Mereka bertiga menekan. Kamasutra yang dikeroyok menahan serangan dengan gigihnya. Menghadapi tiga penyerang sekaligus, mau tak mau Kamasutra mengeluarkan tenaga cadangannya. Sepertinya dia nampak terhimpit oleh kekuatan lawan. Kendati tampak berat, lelaki gagah ini tetap bertahan. Mahesa yang cermat melihat Kamasutra mulai terdesak. Dia pun segera mengeluarkan serulingnya dan meniupkan ilmu saktinya. Awalnya hanya suara seruling nan lembut, tapi saat berikutnya terdengar hentakan keras yang menindih gendang telinga mereka yang berada di dalam gua ini. Mendapat hentakan serangan ilmu sakti suara langit, seluruh isi goa menjadi kesakitan yang luar biasa. Meski menutup lubang telinga, tetap saja suara itu amat menyakitkan. Semua berhamburan keluar goa, kecuali Kamasutra. Mahesa berhasil menghajar para pengeroyok. Mahesa hentikan tiupannya dan berlari mendekati Kamasutra yang kelelahan. Kamu sudah menyelamatkan aku, anak muda. Maukah kau menolongku sekali lagi? Iya, iya. Tolong ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Pak. Kelihatannya orang-orang itu mau menyerang Bapak. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Pergilah, cepat. Mahesa lantas meninggalkan Kamasutra untuk mencari air. Lelaki ini berupaya berdiri. Rupanya dia menangkap adanya bahaya. Benar saja tiba-tiba ada yang menyerangnya. Penipu. Ternyata kamu ingkar janji. Kamu tetap ingin memiliki pedang malaikat itu. Ternyata kalian tidak bisa melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya, kalian tidak mampu mengalahkan tiga iblis pencabut nyawa. Sementara itu, Mahesa sudah mendapati sebuah kolam air dan segera dia mengambil air yang bersih. Percuma. Kalian bukan jodoh pedang ini. Lebih baik kalian pulang daripada mati konyol di sini.
Kau yang harus mati, Kamasutra. Kami sudah memberikan tawaran yang sangat baik, tapi kau malah memilih jalan ini. Kamu memang hebat, Kamasutra. Tapi umur tidak bisa ditipu. Tenagamu sudah lemah. Mahesa kaget melihat Kamasutra sudah berhadapan dengan musuh-musuhnya, yang kemudian masing-masing menyerang dengan pukulan jarak jauh. Kamasutra lantas menangkis pukulan yang dilontarkan secara serempak itu. Melihat ketidakadilan ini, Mahesa lantas duduk dan meniup seruling dengan hentakan ilmu sakti suara langit yang sangat dahsyat. Seluruh isi goa langsung belingsatan sambil menutup lubang telinga, tapi tetap saja gendang telinga para pengeroyok itu yang dihajar hentakan serangan sehingga sakit luar biasa. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.